Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada uh, Dr. Muyasaroh SPTHTKL Konsultan MSI Med selaku pembimbing. Terima kasih atas kehadiran Dr. Pujo Widodo SPTHTKL Konsultan selaku penelaah. Terima kasih Dr. Dwi Mariawati SPTHTKL atas kehadirannya dan teman-teman sekalian. Pagi ini saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka tentang kualitas hidup pada pasien tinnitus. Untuk pendahuluan, tinnitus ini merupakan keluhan yang sering kita temui di praktek sehari-hari, terutama di bidang ilmu THT, banyak diderita oleh masyarakat di dunia. Dan tinnitus sendiri bisa hidup. Untuk definisi dari tinnitus merupakan persepsi abnormal dan dapat disertai dengan adanya gangguan pendengaran. Kualitas hidup, kualitas WHO itu merupakan persepsi individual terhadap kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai dalam hubungannya dengan tujuan hidup dan harapan mereka. Untuk prevalensi dari tinnitus sendiri itu di seluruh dunia bervariasi, tetapi di Asia didapatkan adanya 10,9% dari populasi umum, dan di Amerika dan di Eropa didapatkan prevalensi 12-15% dari populasi, dan di mana tinnitus sendiri semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia, di mana usia sekitar 50-an lebih itu paling banyak, dan untuk gender sendiri laki-laki lebih sering ditemuin daripada perempuan dengan 10% sampai 30%. Tujuan dari penulisan ini untuk memberikan kita wawasan pengetahuan tentang tinnitus yang bisa berdampak pada kualitas hidup, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sebelum kita bahas kualitas hidup, kita bahas sedikit tentang tinnitus. Tinnitus merupakan berasal dari bahasa Latin atau tinere, artinya dering, di mana definisinya merupakan persepsi bunyi yang diterima pasien tanpa adanya stimulus suara dari luar telinga. Persepsi tinnitus bermacam-macam, bisa berdengung, melolong, mendesis, mendesing, atau berbagai jenis lain suara. Suara bisa tinggi atau rendah bernada, bisa terdengar keras atau lembut, dan bisa terus-menerus atau hilang timbul. Epidemiologi dari tinnitus sendiri, sepertiga dari populasi seluruh dunia pernah mengalami tinnitus, dan prevalensi penderita tinnitus di dunia bervariasi. Di Asia sendiri, pada penelitian yang pernah dilakukan di Korea, angka kejadian tinnitus sebesar 10,9%, kemudian di Amerika dan di Eropa sekitar 12-15% dari populasi umum. Dan kejadian ini meningkat progresif seiring meningkatnya usia, sering ditemukan pada usia lebih dari 50 tahun. Untuk patofisiologi dari tinnitus sendiri, ini gelombang suara yang dari liang telinga diteruskan ke telinga tengah dan telinga dalam, di mana sel rambut yang merupakan bagian dari koklea ini akan membantu mentransformasikan gelombang suara berupa signal listrik ke korteks auditori. Melalui nervus auditorius ini, apabila sel rambut itu rusak akibat seperti paparan suara keras atau suara bising atau obat ototoksik, maka sirkuit dari otak ini tidak dapat menerima signal yang diharapkan, dan sehingga menstimulasi aktivitas normal dari neuron yang menghasilkan ilusi dari suara atau tinnitus. Untuk etiologi dari tinnitus sendiri itu ada dua, yaitu pembagiannya di mana untuk tinnitus menjadi subjektif dan objektif. Tinnitus subjektif ini dia tinnitus yang oleh penderita saja, ini yang paling sering kita temui sehari-hari. Nah, pada tinnitus sudah dibagi lagi menjadi non pulsatil dan til, di mana non pulsatil ini dia si pasien dia dibagi lagi menjadi untuk unilateral idiopatik. Ya, jadi tinnitus sendiri ini dibagi menjadi dua untuk berdasarkan
objek, ada subjektif dan objektif, di mana subjek itu. Kemudian untuk yang tinnitus pulsatil ini dia dapat tinnitus yang suaranya bersamaan dengan suara denyut jantung, di mana dia bisa unilateral atau bilateral. Penyebab dari unilateral bisa idiopatik, aneurisma, informasi vaskular, dan untuk bilateral sendiri idiopatik, aneurisma, obat-obatan, atau hipertensi. Kemudian untuk halo? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tinnitus objektif sendiri ini dapat diakibatkan oleh karena gangguan sendi, temporomandibular TMJ, abnormalitas aliran arteri karotis, mioklonus vaskuler, mioklonus palatal, dan benda asing. Untuk algoritma dari diagnosis dan manajemen atau tata laksananya pada pasien datang ini, untuk awal kita nilai untuk keparahan dari tinnitus ini dengan memakai kuesioner, yaitu tapi yang sering kita pakai yang handicap inventory ini. Dari sini kita jika semuanya jawaban tidak, ini tidak perlu tindak lanjut, tetapi jika ada salah satu jawaban iya, kita bedakan menjadi tinnitus non pulsatil atau tinnitus pulsatil. Di mana tinnitus non pulsatil ini dibagi lagi, yaitu ada tinnitus dengan gangguan pendengaran akut atau mendadak, tinnitus dengan gangguan pendengaran, tinnitus dengan vertigo, tinnitus dengan nyeri kepala, tinnitus dengan kelainan dari psikiatri, tinnitus dengan adanya kelainan somatosensori, dan tinnitus karena riwayat cedera kepala atau post trauma. Di mana nanti dari pembagian tersebut kita tata laksana sesuai dengan komorbid dari penyakit tersebut. Kemudian dari masing-masing itu, jika pasien ini masih mengalami tinnitus, kita tata laksana sesuai gejala, di mana kita bisa melakukan evaluasi juga dengan kognitif, bisa terapi juga dengan kognitif behavioral terapi atau CBT, kemudian juga ada stimulasi akustik atau terapi suara, dan neuromodulasi atau neurostimulasi. Untuk kualitas hidup ini membahas banyak berbagai segi, yaitu ada beberapa aspek yang dibahas dengan kualitas hidup, yaitu menurut WHO sendiri ada sosial ekonomi, kesehatan, kebudayaan, dan demografi. Di mana kualitas hidup ini dia nama lain istilahnya bisa seperti kesejahteraan, di mana kesejahteraan itu istilah yang sering, yaitu di mana pada kondisi objektif pada suatu populasi secara umum ini dapat diukur atau dinilai oleh orang lain, sedangkan untuk kualitas hidup pada penilaian subjektif ini penilaian itu terhadap kehidupan apa yang mereka rasakan. Kualitas hidup sendiri kalau dari kesehatan biasanya kita sebut dengan HRQOL atau Health Related Quality of Life, di mana pada pengukuran dari kualitas hidup menurut kualitas hidup kesehatan ini kita bisa mengukur terkait menggunakan generic health status atau dari disease specific scale, yaitu berdasarkan pada umumnya untuk kondisi umum dan pada penyakit spesifik dan kemudian juga dengan indikator pada kesehatan mempengaruhi dari kualitas hidup. Yang mengenai kualitas hidup yaitu ada kesehatan fisik, lingkungan, sosial, dan psikologis, di mana dimensi kesehatan fisik ini kesehatan fisik yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melakukan aktivitas. Dimensi psikologis ini terkait dengan keadaan mental. Dimensi hubungan sosial ini hubungan antara dua individu atau lebih, di mana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki. Dan dimensi lingkungan, sarana, dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan. Ada faktor yang mempengaruhi kualitas hidup, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status pernikahan. Untuk tata laksana sendiri, seperti yang tadi seperti di algoritma, ada berbagai macam seperti TRT, CBT,
terapi suara, masking, biofeedback management, implan koklea, terapi medikamentosa, terapi bedah, bahkan konseling. Nah, tujuan utama terapi tinnitus sendiri itu untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan absolute cure, bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup. Cara meningkatkan kualitas hidup yaitu mengobati dari komorbiditasnya, seperti gangguan pendengaran. Jika didapatkan dengan gangguan pendengaran, mungkin bisa diberikan alat bantu dengar atau implan koklea. Tim penanganan tinnitus siapa saja, yaitu ini tim multidisiplin, tidak hanya dari bagian THT saja, tetapi seperti ahli THT, audiologi, neurologi, interna, jantung, psikologi, psikiater, dan lain-lain. Paparan dari suara kebisingan yang terlalu keras ini sangat mengganggu produktivitas dari seseorang sehingga bisa menyebabkan depresi, cemas, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Karena itu ini sangat kita sangat penting karena berkaitan dengan halo, masih suara saya masih bisa didengar? Bisa, Bu. Halo? Masih, teruskan aja. Bisa. Masih didengar. Bisa kan diperlukan dan dievaluasi. Kualitas hidup pasien tinnitus ini dapat diukur dengan berbagai macam kuesioner, antara lain itu ada tinnitus kuesioner, tinnitus reaction kuesioner, tinnitus handicap kuesioner, tinnitus functional index, dan tinnitus handicap inventory. Ini yang sering kita pakai atau THI. Nah, ini perbedaannya ya. Untuk tinnitus handicap inventory atau THI ini dia fungsinya untuk mengukur tingkat keparahan tinnitus. Ada 25 item yang harus dijawab, di mana skor pada 0 itu tidak penilaian skala berdasarkan fungsional, emosional, dan katastrofik. Dan untuk tinnitus kuesioner ini dia mengukur aspek psikologis dan kesan dari 52 item. Skornya benar, sebagian benar, tidak benar, sudah tervaliditas dan reliabilitas. Untuk subskalanya tekanan emosi, kognitif, pendengaran, gangguan tidur, dan keluhan somatik. Untuk tinnitus kuesioner ini sebenarnya ada yang sempat saya baca, memang ada versi mininya, yaitu ada 12 item perbedaannya, 12 item kuesioner. Tinnitus reaction kuesioner ini untuk mengukur tekanan psikologis akibat tinnitus, ada 26 item, di mana skornya itu 0 tidak semuanya, 4 hampir sepanjang waktu keluhan dari tinnitus, sudah tervaliditas dan reliabilitas, di mana dia yang di subskalnya kesulitan atau gangguan secara umum atau keparahan. Untuk tinnitus handicap, ini untuk mengukur tingkat keparahan akibat tinnitus yang dirasakan pasien, ada 27 item, dengan skor 0 itu sangat tidak setuju, 100 sangat setuju, dan ini kesehatan fisik atau status emosional dan pendengaran komunikasi. Untuk tinnitus functional index ini dia mengukur keparahan tinnitus dan perubahan terkait pengobatan. Ini ada 25 item, dengan skor 0 itu tidak terpengaruh, 10 selalu terpengaruh oleh tinnitus itu, kemudian sudah tervaliditas dan reliabilitas. Sekalian itu rasa kontrol, konsentrasi, tidur, pendengaran, relaksasi, kualitas hidup, emosi. Untuk tinnitus handicap inventory atau THI ini merupakan kuesioner yang paling banyak digunakan untuk tinnitus, yang ini dikembangkan di Amerika Serikat, dan ini alat ukur di Indonesia yang sudah dipakai di berbagai belahan negara, banyak diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing, ke bahasa Indonesia. Dan THI kuesioner ini yang kita gunakan itu versi bahasa Indonesia, yang sudah dilakukan uji validitas dan uji reabilitas sebagai alat pengukuran untuk penilaian kualitas hidup pasien dengan keluhan tinnitus. Nah, ini contoh-contoh dari pertanyaan dari kuesioner dari THI. Dari 25 item ini nanti kita
akan scoring, yaitu untuk menilai keparahan dari keluhan ini kita rata-rata THI-nya 0 sampai 16 ini sangat ringan atau tidak ada kecacatan. Derajat 1 hanya didengar di lingkungan sepi. 18 sampai 36 itu ringan. Derajat 2 terus untuk dialihkan dengan adanya aktivitas. 38 sampai 56 sedang. Derajat 3 masih terdengar di tempat kebisingan walaupun melakukan aktivitas sehari-hari. 56 derajat berat, hampir selalu terdengar mulai mengganggu pola tidur dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, dan derajat sangat berat yaitu dengan skor 7. Kualitas hidup pasien tinnitus ini dapat diukur dengan berbagai macam kuesioner yang tadi sudah saya jelaskan. Ada yang paling sering dipakai 5 tadi, yang paling sering yang kita pakai ini seringnya adalah THI atau Tinnitus Handicap Inventory, yang dimana dia dikembangkan di Amerika Serikat. Dengan kelebihannya dia sudah mendapatkan pengakuan dampak sebagai kuesioner yang bisa menilai tinnitus terhadap kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari terapi tinnitus ini untuk meningkatkan kualitas hidup. Cara meningkatkan kualitasnya hidup sendiri untuk mengobati komorbiditas. Sebelum terapi dimulai, kita harus melakukan asesmen klinis dan identifikasi dari faktor etiologi, gejala penyerta, dan komorbiditasnya. Kelebihan itu dengan THI cukup singkat, sesuai digunakan pada praktik sehari-hari, terjemahan bahasa Indonesia, mudah diaplikasikan dan interpretasi, tervalidasi dan rehabilitas, mencakup seluruh aspek kualitas hidup pasien. Terima kasih. Ya, terima kasih presentasinya, Bu Dewi. Sekarang presentasinya sangat komplit, PPT-nya menarik, lengkap. Nah, sekarang diskusi materi. Silahkan, Dr. Heri. Baik, dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk pembahasan materi yang sudah dipaparkan oleh Dr. Dewi sudah lengkap dari masalah tinnitusnya dan tentang kualitas hidupnya. Terus untuk yang makalahnya, saya agak mengganjal yang untuk halaman 17. Makalahnya untuk halaman 17, masalah tata laksana yang terakhir itu terapi bedah, lalu ke bawah paragraf selanjutnya itu ada pengukuran kualitas hidup. Mungkin lebih baik dibuat judul yang baru lagi. Lalu untuk kuesionernya mungkin bisa untuk kuesioner yang lain seperti tinnitus kuesioner, THQ, TRQ, dan lain-lain mungkin bisa dimasukkan contoh kuesionernya, bisa dilampirkan. Lalu untuk pertanyaan evaluasi setelah penilaian THI, kita sebagai dokter spesialis THT, langkah kita selanjutnya itu harus bagaimana? Kalau misalnya hasilnya seperti apa dan tindakannya seperti apa? Terima kasih. Ya, silakan Bu Dewi dijawab. Ya, terima kasih. Ya, dokter, terima kasih atas pertanyaannya, Dokter Heri. Untuk pengukuran sendiri nanti akan saya perbaiki yang untuk pengukuran maupun kuesioner, lampiran kuesionernya. Kemudian untuk pertanyaan setelah THI apa yang harus kita lakukan atau evaluasi. Jadi sesuai dengan tata laksana dari tinnitus sendiri, algoritma dari manajemen tata laksana dari tinnitus, pasien pertama kita kuesioner, kita nilai tingkat keparahan kuesioner. Nanti kuesioner itu kita lihat berapa scoring dari hasil dari THI tersebut. Kemudian kita cari komorbid dari pasien tersebut, kemudian contoh seperti misalnya dia adanya gangguan pendengaran, itu bisa kita
dengan tata laksana alat bantu dengar, atau mungkin jika sangat berat mungkin bisa dengan implan koklea. Kemudian kita evaluasi lagi setelah dengan pemasangan alat bantu dengar dan implan koklea ini pasien ada perbaikan atau tidak, karena dengan memperbaiki komorbiditas dari penderita ini kita bisa meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi ada evaluasi pertama dan evaluasi yang terakhir, kita masih ada evaluasi untuk menilai apakah sudah ada perbaikan atau mungkin ada terapi lanjutan untuk penderita dari tinnitus. Gimana Pak Eri? Apa maksudnya mungkin ini ya, misalnya skor berapa sampai berapa ini tinnitus yang parah sehingga terapinya harus spesifik ini. Ada penjelasan begitu nggak? Gitu kan Pak Eri maksudnya? Iya, Dok. Betul. Tidak ada ya? Tidak ada, Dok. Gimana Bu Dewi? Maksudnya kalau skornya sedikit sekali atau masih range sedang, mungkin ada penilaian tertentu, tidak ya? Kalau saya baca di beberapa literatur memang belum ada yang membahas itu, Dok, untuk setelah pembagian skor ringan, sedang, berat, kemudian evaluasi berikutnya apa, memang belum ada algoritmanya, Dokter. Atau mungkin dikatakan perbaikan yang berhasil atau yang sukses tuh yang selisih berapa gitu? Ada nggak Bu? Mohon izin dokter, saya belum menemukan untuk penilaian dari scoring itu. Mungkin harus melihat contoh penelitian yang pakai mungkin ya. Pak Heri ada yang mau ditambahkan? Cukup, Dokter. Oke, cukup. Selanjutnya dari residen yang neurooto atau telekom, ada yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, silakan yang penelaah tata penulisan. Silakan Dokter Prima. Oke Dok, terima kasih banyak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada dasarnya makalahnya sudah baik, tata penulisannya sudah sesuai. Cuma ada beberapa koreksi aja dari saya. Seperti di halaman 2, untuk di subbab 2.11, di sini ditulisnya definisi kualitas hidup, tapi di bawahnya lebih membahas tinnitus. Mungkin lebih baik diperbaiki atau dirubah posisinya. Terus untuk halaman 5, untuk gambar ini belum ada citasinya, diambil dari mana. Sedangkan untuk halaman 14, mungkin ini lebih ke subbabnya itu terloncat jauh ke bawah, mungkin itu perlu dikoreksi aja sedikit. Dengan halaman 17, terapi bedahnya itu susunannya juga dirapikan ke arah sebelah kiri. Dan sesuai aturan dari tata penulisan untuk judul subbab itu sudah betul 12, cuma untuk makalah ini belum ada yang di bold, jadi lebih baik di bold sesuai aturan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nanti revisinya bisa diberikan ke Dokter Dewi ya. Baik, Dokter. Oke, selanjutnya. Iya. Penelaah daftar pustaka, silakan Bu Rika.
Terima kasih dokter atas waktunya. Izin untuk share screen. Dokter Dewi, mohon bisa end share. Bu Dewi, mohon maaf bisa di end share dulu. Terima kasih. Itu dokter untuk penggunaan tinjauan pustaka sudah sesuai dengan fund cover. Ada beberapa sedikit koreksi dari saya. Ya, untuk nomor 2, 5, 9, 12, 16, 17 ini masih di atas 5 tahun. Kemudian untuk ada beberapa yang saya gariskan nomor 4, 6 ini menggunakan huruf kecil. Dan untuk alamat web seperti nomor 8 ini sebaiknya setelah menuliskan huruf terakhir atau angka terakhir bisa di spasi, jadi bisa langsung ke linknya. Jadi seperti ini, kemudian di spasi, nanti bisa langsung otomatis ke link. Kemudian mohon maaf, ini belum ada dari sumbernya yang menggunakan buku. Masih menggunakan jurnal. Terima kasih. Kok hilang gambarnya, Bu? Terima kasih, Bu Rika. Koreksinya teliti. Mungkin next untuk penelaah daftar pustaka bisa seperti yang Bu Rika bikin ya. Intinya untuk diserahkan ke penulis juga lebih lengkap yang dimaksud. Barangkali yang presentan lupa mencatat. Mungkin ada yang disanggah, Bu Dewi. Mungkin yang lama-lama. Jadi ada yang lama ya? Iya dokter, iya dok. Nanti akan saya perbaiki dok untuk ya dok. Nah, saya carikan yang baru. Kemudian memang yang untuk spasi-spasi ini memang kemarin saya memang ada kesulitan. Pakai Irnut, jadi Irnut. Halo dok. Pakai Endnote. Gimana dok? Pakai Mendeley dok. Oh, Mendeley. Saya belum Mendeley pernah. dok. Ya kalau Endnote memang penuh kesabaran untuk memasukkan daftar pustakanya satu-satu ya. Kalau Mendeley itu lebih cepat memang. Saya sendiri belum pernah pakai sih. Oke, terima kasih koreksinya Dokter Rika. Kemudian dari Dokter Pujo, ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dengar nggak? Waalaikumsalam. Puasa nggak kelihatan pengen puasa ini. Puasa nggak apa? Oke, Wi, saya mau tanya nih. Ini bicara masalah kualitas hidup ya. Halo, Dewi. Iya dokter. Nah, iya dok, izin dok. Ya itu kan bicara masalah kualitas hidup. Jadi istilahnya itu kan ada beberapa skor ya. Apa istilahnya kuesioner ya untuk mengukur kualitas hidupnya. Nah itu masing-masing skor itu sudah ada penilaiannya, sudah ada penilaian skornya belum? Skor yang istilahnya grade 1, grade 2, apa istilahnya apa itulah. Saya tingkat keparahan seseorang nyaman dan tidak nyamannya itu sudah terbagi-bagi belum? Sudah ada belum? Setiap penilaian skor tadi? Belum dok. Belum dok. Di makalah saya lebih menekankan yang untuk THI-nya dok.
Nah, enggak, ini istilahnya kan kita bicara masalah kualitas hidup. Kan untuk menilai Iya, kualitas dok. hidup itu harus pakai kuesioner seperti ini kan. Iya, dok. Nah, Betul, dok. itu coba sebetulnya yang ini sebenarnya bagus. Ya, ini bagus, tapi ini begini. Pada kuesioner ini yang kualitas hidup yang tidak baik yang berapa? Pada kuesioner ini yang kualitas hidupnya tidak baik berapa, yang baik berapa? Itu yang penting adalah indeks nilainya bagaimana. Itu dari masing-masing kuesioner tadi. Ini kan banyak, ada berapa kuesioner ini? Ada 5, dokter. Nah, ada 5. Masing-masing Yang sering, kuesioner ya, masing-masing kuesioner itu ada grade-nya. Apa ini parah apa tidak parah, apa ini mengganggu apa tidak mengganggu lah istilahnya, apa ringan apa tidak. Nah, itu kemudian ada tolok ukurnya, ada penilaiannya. Itu memang ada, tapi tidak begitu rinci ya. Terus kemudian coba ada nggak penelitian yang sudah memakai kuesioner ini sebelum dan sesudah tata laksana, itu ada perbedaan apa enggak? Ini untuk acuan kita itu nanti ke depan kuesioner ini kita pakai untuk penelitian kita. Tahu maksud saya? Iya, dok. Nah, coba kamu nanti agak perbaiki sedikit, mana sih kuesioner yang dari 5 tadi yang paling valid, yang paling bagus yang mana? Dan yang sering dipakai, itu dicari yang paling sering dipakai yang mana, yang kemudian yang bisa kita laksanakan di departemen kita itu yang mana? Itu sebagai landasan kita ke depan untuk melakukan penelitian daripada tinnitus ini. Memang kasus ini kan banyak, sebetulnya banyak. Nah, ini yang perlu dicermati betul, mana yang visible untuk kita. Jadi masing-masing itu sebetulnya kuesioner ini itu isinya apa saja, yang paling visible, yang paling mana. Ada nggak kira-kira? Izin, dokter. Untuk penelitian yang memakai 5 kuesioner ini memang kemarin sudah beberapa ada yang saya baca, dokter. Untuk sebelum dan sesudah memang ada perbedaan, dokter. Jadi untuk sesudah. Oke, maksudnya begini. Itu kan ada tinnitus apa istilahnya? Tinnitus functional index, ada tinnitus handicap inventory. Nah, ini salah satu itu sudah pakai yang mana? Satu ini sudah menghasilkan ini, hasilnya seperti ini. Kemudian yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu ada nggak hasil penelitiannya? Itu aja sebetulnya. Hasil dari penelitian namanya Lobson atau siapa namanya menghasilkan ini hasilnya ini itu ada. Nah, ini kira-kira nanti dilihat dari hasil penelitian tadi, kira-kira yang paling visible untuk kita itu yang mana? Yang kira-kira nanti kita bisa pakai untuk di penelitian berikut, untuk penelitian residen berikutnya. Siapa yang meneliti, silakan. Tapi mana yang paling bagus, yang sudah pernah sering dipakai, yang mana yang nyaman, yang mana yang visible. Itu yang penting sebetulnya. Jadi Anda menjelaskan seperti ini, tapi Anda pilihkan kira-kira yang visible yang mana untuk teman-teman kamu, adik-adik kamu untuk penelitian ke depan. Itu? Baik, dokter. Baik, ya. Dokter. Jadi tambah aja penelitian yang visible yang mana carikan ya. Minta tolong deh. Ya. Baik, dok. Ya. Oke, Dokter Marlia, itu pertanyaan saya untuk mencarikan kuesioner kualitas hidup yang terbaik, yang sebagai rekomendasi untuk penelitian kita, adik-adik kita. Ya, semoga silakan. Iya, nggih, Dok. Matur nuwun, Dok. Mungkin ya di tinjauan pustaka ditambahkan subbab penelitian yang pernah dipakai. Mungkin bisa jadi patokan kalau penelitian yang sampelnya banyak, kemudian statistiknya jelas, mungkin bisa dimasukkan sebagai contoh penelitian yang pernah memakai kuesioner itu. Kemudian di situ kan pasti ada pembahasan yang dikatakan, oh ini tinnitus ringan, nggak usah diapa-apakan, atau ini tinnitus yang perlu terapi, atau ya maksudnya begitu kan ya, Dok ya? Ya, betul. Mungkin di penelitian itu ada yang bahas begitu, lebih bagus lagi bisa dimasukkan ke tinjauan pustaka. Tapi kalau memang sebagian besar penelitian jurnal-jurnal yang Ibu baca memang tidak membahas sampai itu, hanya ini membaik sama skornya menurun sama tetap ditulis. Jadi matur nuwun, Dokter. Dari Dokter Mulyasaro ada yang ditambahkan, Dok?
Ya, saya nambahin sedikit. Sebetulnya ini memang yang sudah dipakai di Indonesia dan aplikatif itu yang THI, Pak Pujo. Dan ini sudah banyak diteliti di UI. Jadi Bu Dewi nanti bisa lihat penelitian-penelitian di sana, dari SCM, itu tinnitus yang seperti apa, memakai THI itu, kemudian hasilnya bagaimana. Pre dan post, itu sudah pernah diteliti juga itu. Terus kalau di kita memang si Dimas itu sudah meneliti tapi hanya menilai saja, belum memberikan intervensi. Nah ini ke depan akan lebih bagus sesuai saran Dr. Pujo, itu tinggal meneruskan. Misalnya tinnitus tidak dipandang dulu tinnitus karena apa, kemudian dilakukan penanganannya ditentukan satu model, kemudian dievaluasi setelah dilakukan terapi yang dipilih tadi. Itu bisa, itu bagus untuk penelitian. Memang yang saya baca itu hasilnya bervariasi karena kausalnya juga bervariasi dan kadang tidak jelas. Pada umumnya yang diteliti itu yang subjektif. Nah, karena subjektif itu penyebabnya juga banyak, sehingga kalau mau bagus hasilnya, itu tinnitus karena apa disatukan, kemudian memakai instrumen yang mana, terus hasilnya seperti apa. Nah, itu lebih jelas. Tapi sulit kan, karena kasusnya yang satu, yang homogen gitu, sedikit. Kalau memang tinnitus yang kausanya apapun, itu banyak. Cuman nanti di dalam pembahasan kalau memang mau diteliti itu akan bisa di kelompok-kelompokkan mungkin gitu ya. Itu akan lebih bagus. Terus tadi mengenai pertanyaan Pak Heri itu bagus. Evaluasinya yang bagaimana yang mengalami perbaikan. Waktunya berapa kita lakukan evaluasi gitu kan Pak Heri ya. Nah, itu memang harus berdasarkan penelitian. Ini memang yang kurang di tulisan Bu Dewi, itu seperti yang dikatakan Pak Jo tadi, harusnya ada di tinjauan pustaka mengenai beberapa instrumen tadi, instrumen itu dipakai di tinnitus yang bagaimana, kemudian hasilnya seperti apa. Itu aja Bu Lia, ya. Ini dokter, matur nuwun dok. Dari residen ada yang bertanya? Nah, jika tidak, nanti Bu Dewi segera melakukan revisi, perbaikan, dan dikumpulkan lagi. Bu Lia, boleh nanya? Iya, dok. Iya, dokter Oh, iya. Dian Ayu. Bu Dewi, untuk patofisiologi tinnitusnya kan terlalu sedikit ya. Mungkin ini kan berhubungan dengan judul kualitas hidup, mungkin bisa ditambahkan patofisiologi itu sesuai dengan etiologi ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi. Tadi di atas ada sekilas ada beberapa faktor atau penilaian yang terkait dengan kualitas hidup kayak dampak psikologis, dampak fisik, gitu ya kalau nggak salah. Tapi di bawah juga ada tentang faktor-faktor yang menyebabkan tinnitus. Itu kan dua hal yang sebetulnya bisa saling melengkapi. Mungkin bisa dimasukkan, bisa ditambahin. Karena patofisiologinya terlalu pendek, patofisiologinya bisa dimasukkan jadi satu dengan faktor-faktor penyebab atau tadi dampak itu ya tadi ya. Jadi agak panjang karena nanti tata laksananya tergantung dari beberapa hal yang menyebabkan tinnitus sendiri. Karena tinnitus kan tidak hanya kejadiannya tidak hanya di telinga dalam saja ya. Tadi kalau dari situ ya. Bisa dari telinga tengah, bisa dari telinga luar, bisa dari gangguan psikologisnya sendiri, kemudian dan lain-lain. Nah, jadi makanya tadi Dokter Pujo nanya, sebetulnya dari judul ini kualitas hidup, modalitas kuesioner apa yang paling tepat kalau kita mau melakukan penelitian terhadap suatu tinnitus yang disebabkan oleh A, B, C. Misalnya kalau tinnitus
karena gangguan telinga dalam, oh cocoknya pakai modalitas kuesioner yang mana. Terus tinnitus yang berhubungan dengan misalnya gangguan vaskuler, oh yang cocok misalnya dengan modalitas kuesioner yang mana. Itu kan ada di penelitian sebetulnya, ada beberapa. Kalau keywordnya keluar di sini Bu Dewi nulis modalitasnya kan ada sumbernya. Nah, sumbernya itu dilihat dia teliti tentang apa, gitu ya. Jadi makanya tadi menjawab pertanyaan Dr. Pujo dan Pak Heri, jadi bisa dimasukkan, itu sebenarnya saling melengkapi. Itu aja tambahan dari saya. Karena di sini sebenarnya banyak, cuma belum tertata rapi. Tertata rapi maksudnya cuma nulis nyolek-nyolek, tapi nggak lengkap gitu. Ya, jadi mungkin bisa dilengkapinya dengan tadi masukan dari Dr. Pujo, Dr. Heri, dan merangkum dari beberapa tulisan itu dijadikan satu tulisan, jadi judulnya bisa pas. Ya. Gitu, Dokter Lia. Baik, Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Dian Ayu. Oke. Nanti ditambahkan, Bu Dewi. Saya rasa bisa ditutup presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan dilanjutkan ke pembacaan yang kedua oleh Dr. Krishna. Silakan. Ya.